Assalamualaikum. Buka lah Bang Adit. Hah? Ada Bapak tuh suruh dibuka tuh. Dipimpin presentasinya. Karena di sini sangat tidak mendukung. Suara ramai sekali. Di rumah. Oh, bagus itu, Pak. Bolehlah dangdut sekali. Sound sistemnya juga keras sekali. Siapa yang nak presentasi nih? Hadit dulu lah. Buka dulu, langsung Bang Hadit presentasi. Pulang jam berapa? Pulang jam berapa semalam? Tiada berarti. Wih, Dari jam berapa? kalau nelpon cowok mah di mute dulu. Bentar. Nunggu masuk semua kali, Bu. Belum ramai. Tuh ada chat Bapak. Bapak Tuh. bilang Baik. kayaknya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sehubungan dengan di rumah Pak Imron atau belakang rumah Pak Imron lagi ada musik, jadi beliau tidak bisa bersuara, hanya bisa nampakkan videonya aja. Jadi yang akan mulai presentasi pada malam ini, nah, alhamdulillah. Siap Bang. Hadit, saya siap insyaallah. Yang siap Bang Sudirman Sagah? Siap insyaallah. Bentar. Boleh Abang buka dulu Bang, cari file Abang dulu. Oh. Lagi saya download Bang. Abang Sudirman Sagah silakan Bang. Dari Bang Sudirman Sagah juga bisa langsung present sih. Oke Bang Hadit. Bagaimana caranya Bang Hadit? Di share screen. Caranya gimana Bang Hadit? Share screen yang bawah itu, yang paling bawah panah hijau. Share screen, pilih file Abang. Udahlah, saya udah. Bang Hadit ya, Bang Hadit ya. Oke. Silakan Bang.
Kalau meeting apa? Tinggi. Lagi dari istana. Silakan Bang Sudirman. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Imron Muttaqin MAG. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang juga sama-sama kami banggakan teman-teman seperjuangan di kelas B PAI IAIN Pontianak yang mudah-mudahan juga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit paparan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Imron. Yang pertama adalah ya Bang Hadid, lanjut Bang Hadid. Ya, judul yang kami ambil adalah pendidikan akhlak dalam keluarga Jamaah Islamiyah atau JM di Kabupaten Kayong Utara. Alasan pemilihan judul ini karena di zaman modern seperti sekarang ini masyarakat telah mengalami degradasi moral, baik masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan. Masyarakat berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, sehingga muncul sikap untuk mementingkan diri sendiri, sikap materialistis. Sementara di satu sisi yang lain, ada masyarakat yang mengalami pada satu titik jenuh terhadap kondisi seperti ini, sehingga mereka mencari tempat atau wadah untuk mendapatkan ketenangan. Hadirnya perkumpulan yang diberi nama Jamaah Islamiyah atau JM di Kabupaten Kayong Utara dengan metode dan doktrin yang diberikan kepada jamaahnya dirasa dapat memberikan solusi terhadap kondisi masyarakat yang menginginkan ketenangan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya, pemilihan tempat, alasan pemilihan tempat. Kami fokuskan tempatnya adalah di Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Utara dengan penduduk mayoritas Islam sebanyak 95% dari jumlah penduduk 125.000 menurut data BPS. Dengan beragam kompleksitas permasalahan, namun juga memiliki potensi yang besar dalam rangka mendukung kemajuan Islam. Kabupaten Kayong Utara secara historis juga merupakan pusat penyebaran Islam yang ada di Kalimantan Barat. Kerajaan Sambas misalnya lahir dari seorang sultan yang lahir di Sukadana, Kayong Utara. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan lain yang erat memiliki hubungan kerabatan dengan Kerajaan Simpang, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Dengan latar belakang historis dan potensi penduduk Islam yang mayoritas, suatu saat Kabupaten Kayong Utara akan menjadi mercusuar peradaban Islam di Kalimantan Barat. Lanjut, Bang Hadid. Ya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, berdirinya Jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Yang kedua, kondisi Jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak pada Jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Lanjut, Bang Hadid. Rumusan masalah deskriptif. Yang pertama adalah mendeskripsikan berdirinya Jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara.
Yang kedua, mendeskripsikan kondisi jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan proses pendidikan akhlak pada jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Lanjut, Bang Hadid. Pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian juga kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Bagaimana kondisi jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Di sini kita akan mencari kondisi pendidikannya, kondisi latar belakangnya, ekonominya, dan yang ketiga bagaimana pendidikan akhlak pada jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Tujuan pertanyaan penelitian. Tujuannya Bang Hadid, lanjut. Ya, tujuan penelitian ya juga kita bagi menjadi 3 ya. Untuk mengetahui sejarah berdirinya JM, untuk mengetahui bagaimana kondisi jamaahnya ya, baik pendidikannya, latar belakang, ekonomi ya, dan keluarganya, dan mengetahui bagaimana proses pendidikan akhlak pada jamaah Islamiyah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Lanjut Bang Hadid. Nah, ini terakhir ya. Terakhir adalah manfaat teoritis dan akademis dalam penelitian. Ya, untuk mengungkapkan sejarah JM, untuk mengungkapkan bagaimana kondisi jamaahnya, dan untuk mengungkapkan bagaimana pendidikan akhlak pada jamaah Islamiyah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang tugas yang diberikan oleh Pak dosen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron mau menanggapi? Ya. Dari Pak Imron ada yang mau ditanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya dari sana? Dengar Pak, dengar. Jadi tadi saya minta maaf karena rapat komisi untuk menentukan produk 34 produk yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi sampai sore tadi. Ya. Suaranya kecil, Pak. Iya kan? Suaranya kecil. Yes, halo. Dengaran ya? Ya Pak. Ya, oke. Nah, ini sudah kedengaran jelas ya? Jadi minta maaf ya, tadi karena ada rapat di Komisi Fatwa MUI untuk menentukan produk 34 produk halal tadi itu yang daftar sertifikasi jadi sampai sore. Ini judul ini tentang pendidikan akhlak dalam keluarga jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara. Jadi jelas penelitian ini case study. Jadi case study ini pendekatannya kualitatif banget. Jadi perlu lebih perlu didalami lagi. Kemudian calon peneliti ini supaya mencari referensi tambahan untuk mendalami dan lebih memahami serta lebih mendalam tentang pendidikan akhlak di jamaah Islamiyah. Sudah ada beberapa karya ilmiah yang membicarakan masalah jamaah Islamiyah. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi ini yang poin-poin yang kita minta dalam tugas ini merupakan poin-poin inti dalam proposal tesis nanti. Jadi tugasnya nanti setelah ini Pak Sudirman ini membuat proposalnya berdasarkan yang ditulis ini yang dipresentasikan. Jadi A latar belakang, B apa gitu. Jadi
terakhir nanti langsung jadi proposal. Ini kan Siap Pak, insya Allah Pak. Paling inti gitu. Jadi begitulah tugas ini, terus akan kita padukan dengan materi-materi perkuliahan sehingga terkait secara langsung. Jadi misalkan begini, pas kebetulan materinya analisis jurnal, artikel pada jurnal, nah berarti jurnalnya itu dicari yang berbicara tentang pendidikan akhlak, terutama yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah seperti apa. Gitu. Nanti akan sampai begitu, dan kita nanti jadikan ini sebagai salah satu penilaian. Jadi saya harap dibuat sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena kita ambil sebagai salah satu unsur penilai. Jadi secara individu tugasnya seperti itu. Terus kemarin di tugasnya itu nggak ada itu ya, nggak ada referensi yang digunakan jurnalnya. Ya Pak. Enggak ada, Ya, Pak. Nggak ada, Pak, siap. Pak. Insya Allah Pak, siap. Iya. Jadi nanti ini kan bab 1. Bab 1 itu ya, kalau dalam tesis maupun disertasi, kalau bab 1 sudah beres, itu kayak sudah menyelesaikan 60% penelitian. Karena bab 1 ini penentu arah. Jadi apa yang akan dicari, dasarnya apa, latar belakangnya apa, begitu. Coba next sampai ke identifikasi tadi. Saya tadi sudah menulis di Word untuk masukan. Jadi begini, untuk alasan pemilihan lokasi, alasan pemilihan judul dulu. Alasan pemilihan judul itu dikasih A, B, begitu ya. Jadi nanti ketika menjawab, kalau ujian itu lebih jelas. Nah, alasan pemilihan judul, nah kalau seperti ini kan kita nggak tahu yang mana poin intinya gitu. Jadi dikasih poin A sama B. Kalau cuma 2, kalau 3 ya sampai C gitu. Jadi umpama ditanya oleh penguji nanti, penguji ketika proposal, itu langsung tahu apa alasannya apa, A ini, B ini. Nah, selain itu kan tinggal mengembangkan sendiri gitu. Oke, begitu. Coba kembali ke identifikasi tadi. Jadi untuk identifikasi ini perlu di nomor 1 ya, nomor 1 perlu dirubah saja karena diperlukan sejarah jamaah Islamiyah di Kabupaten Kayong Utara belum terdata atau belum ada referensi tertulis yang menyediakan gitu. Jadi sehingga diperlukan kita untuk mencari data-datanya atau membuat data sejarahnya. Jadi intinya identifikasi ini merepresentasikan mengapa penting mengambil fokus ini begitu. Jadi yang pertama, karena ini kan sejarah, berarti identifikasi masalahnya itu belum ada sejarah atau belum ada artikel atau tulisan yang mencatat sejarah jamaah Islamiyah begitu. Maaf Pak, boleh tanya berkaitan dengan identifikasi masalah mumpung Bapak bahas ini Pak? Ya, iya. Baik, saya ketika membuat tugas ini terus terang memang agak bingung di identifikasi masalah ini Pak. Jadi saya mencari informasi tentang ini di internet. Apa sih identifikasi masalah di dalam penelitian? Yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan bahwa identifikasi masalah itu adalah istilah-istilah, penjelasan istilah-istilah yang ada di dalam istilah-istilah pokok yang ada di dalam judul tesis kita itu. Itu yang saya dapatkan jawabannya Pak di internet. Misalnya kalau Pak Sudirman Shah ini kan pendidikan akhlak misalnya. Jadi
pendidikan itu apa, akhlak itu apa. Saya informasinya diarahkan ke seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya identifikasi masalah ini apakah memang seperti yang saya dapatkan itu atau memang gimana, Pak? Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tampaknya kalau definisi yang Pak Sudirman dapatkan tadi itu bukan identifikasi masalah, tapi definisi istilah, gitu. Jadi berbeda sekali antara identifikasi masalah dan definisi istilah. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan penjelasan tentang arti tadi itu jelas definisi istilah, bukan identifikasi masalah, gitu. Jadi kalau identifikasi masalah, ketika kita pahami betul, tampaknya ada masalah di sini. Tampaknya ini yang menarik atau yang perlu diperdalam dengan riset. Jadi kalau yang Pak Sudirman sampaikan tadi disebut definisi istilah, ya, bukan identifikasi masalah. Nah, begitu. Jadi kalau identifikasi masalah itu kita bagaikan masuk ke sebuah hutan, kemudian di situ mencari-cari apa ada masalah, apa ada perbedaan antara dasain dan dasolen, antara yang seharusnya dan yang terjadi, atau apa yang kurang atau perlu dibenahi, begitu. Jadi gitu, Pak. Jadi karena tadi fokusnya itu jelas mencari sejarahnya, berarti ketika meneliti ini kan tidak ada itu, belum menemukan sejarah. Nggak ada yang menulis, nggak ada artikel apapun yang bicara tentang Jamaah Islamiyah di Kayong Utara. Jadi yang paling tepat dirubah, jadi belum ada sejarah, belum ada tulisan yang menulis tentang sejarah berdirinya Jamaah Islamiyah di Kabupaten Utara. Gitu. Jadi itu dapat problem yang sudah diidentifikasi itu akhirnya dikembangkan menjadi rumusan masalah. Terus jadilah pertanyaan penelitian. Gitu. Begitu, Pak. Jadi apa sih yang teridentifikasi ini ketika membicarakan ini? Kita sudah tahu kalau kita betul-betul sudah mendalaminya, karena setelah kita mendalami pasti akan ketahuan. Nah, begitu Pak Sudirman. Siap, Pak. Siap. Insyaallah, Pak. Jadi begini, misalkan ini ya contoh identifikasi masalah ini. Di kemarin pada waktu perkuliahan kemarin itu kita sampaikan, ketika kita observasi atau melihat ada siswa yang bolos, di suatu kelas ada siswa yang bolos, terus di kelas lain ada gurunya yang telat atau apa, kemudian identifikasi masalahnya jadi kedisiplinan, gitu, kedisiplinan siswa. Nah itu, jadi sudah teridentifikasi ada masalah tentang kedisiplinan. Setelah kita tahu di situ ada siswa yang bolos, jadi jelas kedisiplinan siswa. Solusinya dibutuhkan riset untuk memperbaiki keadaan gimana biar siswa bisa lebih disiplin. Oke, next untuk rumusan. Nah ini nanti Pak untuk rumusan itu sedikit, enggak 3 pun enggak apa-apa karena mencakup keseluruhan, tapi kalau dibuat 3 seperti ini akan lebih jelas lagi. Soalnya kita akan tahu pertanyaan dan manfaatnya. Oke, next itu pertanyaannya tadi.
Coba pertanyaannya, yang ini kan rumusan. Oke, kita. Nah, ini sudah benar pertanyaannya. Kan tiba-tiba ini di sini ada pertanyaan bagaimana sejarah. Berarti identifikasinya jelas belum ada ahli atau para peneliti yang menulis sejarah berdirinya Jamaah Islamiyah. Tujuan sudah oke. Untuk mengetahui coba tujuan ini ya, nanti kalau tesis, kalau skripsi masih diperbolehkan untuk mengetahui. Kalau tesis jangan mengetahui, kan itu tingkatnya paling rendah ya untuk apa, pengetahuan, hanya mengetahui, menganalisis saja. Ya, menganalisis, memahami tidak apa-apa. Pokoknya tidak boleh mengetahui, karena ini untuk S1. Ya, kayak cuma tahu saja masalahnya. Nah, nanti ini supaya dicarikan masing-masing itu artikel-artikel jurnal menggunakan Mendeley yang bisa mendukung atau berkaitan dengan penelitian ini. Syukur-syukur ada yang sudah meneliti sejarahnya di tempat lain, sehingga kita bisa menentukan novelty-nya atau kebaruannya atau menambah khazanah sejarah Jamaah Islamiyah di tempat lain, sehingga akan memperkaya dan menambah lebih banyak lagi tentang Jamaah Islamiyah yang bisa ditemukan oleh orang-orang yang ingin meneliti Jamaah Islamiyah. Gitu. Coba terakhir apa setelah persetujuan? Nah, kalau manfaat ini jangan untuk mengungkapkan sejarah ya. Jadi manfaat teoritis dan manfaat praktisnya jangan kata depannya untuk. Begitu. Ya tadi menambah wawasan, menambah khazanah ilmu pengetahuan begitu. Untuk mengungkap bagaimana ini. Jadi menambah wawasan dan keilmuan gitu aja ya. Untuk nomor 1, nomor 2 dicarikan kata yang lebih tepat. Coba next. Ya Pak, insya Allah Pak. Ya. Berarti yang lebih tepat menggunakan metodologi penelitian kualitatif lah Pak, insya Allah Pak ya. Iya, ini kan studi kasus namanya ini, case study. Sampai sekarang kan masih hidup, masih aktif ya di sana ya, masih berlangsung gitu. Masih Pak. Nah, masih. Kalau masih berlangsung itu studi kasus, case study, sehingga tidak bisa. Ini akan bersifat sangat unik karena di tempat lain nggak ada. Jadi jelas nanti pengumpulan datanya ya pakai wawancara, observasi, dokumentasi gitu. Bapak, mohon maaf, nanya ya. studi kasus boleh nggak Pak penelitian tesis Pak? Kalau nggak salah boleh. kita S1 Iya. dulu kan studi kasus tuh nggak boleh. Nah, waktu S1 nggak boleh. Nggak apa-apa, yang penting itu mendalami S3 aja boleh. Iya, nggak boleh. Jadi Ya, betul, Pak. S3 salah studi kasus. Case study gitu. Karena menemukan teori baru, jadi case study itu memang begitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya kapan kita harus memilih case study? Nah, yaitu ketika masalah atau problem yang ingin diteliti, masalah itu bisa baik, bisa buruk, bisa apa? Bisa sesuatu yang istimewa ya. Ketika sesuatu itu masih terjadi dan masih berlangsung sampai saat peneliti meneliti, nah itu pakai studi kasus. Nah, syaratnya kasusnya unik. Jadi ngapa milih kasus ini? Ya, karena unik. Keunikannya di mana? Karena tidak ditemukan di tempat lain. Ini penyebarannya seperti ini, sejarahnya seperti ini, begitu. Nah, itu studi kasus.
Nah, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari teman-temannya yang lain. Nanti dari teman-temannya dulu ya. Mungkin ada saran atau ada pertanyaan atau apa. Nanti Siap Pak, makasih masukannya Pak. Ya Pak Sudirman. Nah, tugas ini nanti itu terus berlanjut karena ya yang disampaikan ini nanti dibuat proposal memang. Jadi biar kita tahu inti-intinya ini langsung diteruskan dalam bentuk proposal. Jadi dilanjutkan begitu. Jadi akhir nanti kalau kita akan memberi nilai karena ini termasuk salah satu unsur penilaian ya, agar lebih siap dengan ujian nanti atau dengan proposalnya. Siap, Oke, Pak. itu aja. Kalau ada temannya yang lain Pak, yang kasih masukan, Pak, ya. Pak bertanya sedikit Pak. Kira-kira untuk judul seperti ini Pak, untuk tesis diterima enggak Pak? Untuk tesis Pak? Untuk tesis itu nanti ditentukan di prodi sana nanti. Kan sebelumnya nanti proses kalau tesis ini ada penyampaian dulu, ada apa kita usulkan proposalnya. Setelah itu kalau disetujui, kemudian dikasih pembimbing proposal, gitu. Jadi kalau skripsi dulu kan tidak ada ya pembimbing proposal ya kamu, langsung ajukan ujian. Gitu. Kalau di tesis ada pembimbing proposal. Setelah melewati 2 orang pembimbing proposal, baru kemudian ada ujian proposal. Begitu. Ketika ujian proposal sudah lolos, baru dilanjutkan dengan SK penguji, SK pembimbing. Jadi 2 kali. Setelah dikasih pembimbing proposal, kemudian kalau sudah lolos dari 2 pembimbing proposal, kemudian dikembalikan lagi ke prodi. Prodi akan melakukan mencarikan waktu untuk kapan ujian proposal. Jadi dibimbing terlebih dahulu. Jadi kayak 3 kali ya pembimbingannya itu, dari mulai mata kuliah ini dimulai, kemudian pembimbing proposal, kemudian pembimbing tesis. Bisa jadi berbeda pembimbing proposal sama pembimbing tesis nanti. Bisa jadi tetap sama. Itu nanti tergantung di prodi. Jadi untuk judul itu di ACC prodi dari di prodi lah penentunya ya. Gitu. Siap Pak, makasih Pak informasinya Pak. Ya oke, silakan yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Sudirman atas paparan tugasnya. Untuk yang kedua, itu datangnya dari saya sendiri, Pak. Baik, di sini saya akan tugas individu saya, metodologi penelitian. Di sini saya akan mengangkat tentang yang sedang berjalan pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak. Nah, alasan saya memilih judul ini, saya agak singkat. Yang pertama itu, saya ingin melihat dampak COVID-19 terhadap aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, untuk mengetahui sumber utama antara pelajar dan peserta didik dengan pembelajaran jarak jauh. Alasan pemilihan metode penelitian yang pertama, di sekitar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak, para guru dan siswa sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Media yang digunakan adalah Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Yang kedua, dengan pembelajaran daring atau online, para siswa mendapatkan 1 kali kuota dari pemerintah. Itu pun sifatnya tidak permanen, sehingga banyak kendala yang dialami siswa dalam metode online ini. Yang ketiga yang menjadi kendala adalah
masalah pulsa, sinyal, kemudahan, kesiapan dalam belajar, penerimaan siswa terhadap penjelasan materi pengajaran. Untuk identifikasi masalah, saya ngambil dari alasan pemilihan lokasi pemerintah yang nomor 3, Pak. Jadi identifikasi masalah itu yang pertama masalah pulsa atau kuota, masalah jaringan atau sinyal, kemudahan dalam pembelajaran daring, kesiapan siswa dalam pembelajaran daring, dan yang terakhir penerimaan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Men1 Pontianak. Yang kedua, bagaimana hubungan pengajar dan pendidik pada pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Men1 Pontianak. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Men1 Pontianak. Dan yang keempat, apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Men1 Pontianak. Adapun pertanyaan penelitian, saya rangkum menjadi 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di Men1 Pontianak setelah terjadinya pandemi COVID-19. Yang kedua, jenis aplikasi apa saja yang dipergunakan guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi tersebut. Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan media online. Yang kelima, menurut Anda, efektifkah pembelajaran online yang dipergunakan? Dan yang keenam, kendala apakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran dengan menggunakan media daring? Tujuan penelitian yang pertama, penelitian ini penting dilakukan agar dapat diketahui secara objektif tentang peran yang dilakukan guru dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan penerapan pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan proses pembelajaran PAI di Men1 Pontianak di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran PAI di Men1 Pontianak di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran PAI di Men1 Pontianak di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat secara teoretis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan di bidang proses pembelajaran pendidikan. Adapun bagi akademisi adalah untuk menambah wawasan dan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran pendidikan di masa COVID-19. Dan yang kedua, manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Men1 Pontianak dalam rangka peningkatan guru dalam proses pembelajaran PAI, dan penelitian ini juga dapat diterapkan sebagai pedoman dalam kegiatan peningkatan kemampuan guru sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran PAI. Nah, demikian tugas individu saya dengan rencana judul tadi, pandemi COVID-19 dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon dikoreksi
Karena ini masih rencana, mudah-mudahan bisa sampai ke tahap selanjutnya. Terima kasih Pak Imron, saya kembalikan ke Bapak. Sudah Pak? Maaf Pak, masih termut Pak. Mungkin ada dari teman-temannya dulu untuk memberi tanggapan. Silakan. Ya, teman-teman yang mau menanggapi dari tugas individu judul. Boleh Pak? Saya boleh. Saya coba menanggapi. Kan dengan ini. Sebenarnya ini judul yang update ya, yang hangat untuk saat ini. Akan tetapi kalau ini hari ini baru rencana misalnya, belum lagi nanti proses pengajuan. Sepertinya untuk sekolah-sekolah pada umumnya ini kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada kejadian luar biasa misalnya, bulan Januari ini atau semester genap ini sudah mulai tatap muka Bang Hadid. Ya. Jadi kira-kira kira-kira judul ini kira-kira gitu ya. Apakah masih relevan untuk diajukan pada masa yang akan datang, paling tidak semester depan atau apalagi semester depannya lagi, seperti itu. Walaupun bukan berarti tidak ada harapan sama sekali, karena seperti di sekolah kami misalnya, walaupun tetap muka tapi tidak full karena ada pembatasan-pembatasan, misalnya pembatasan jumlah, sehingga juga akan mengurangi terhadap waktu, sehingga pembelajaran yang kemarin daring itu atau menggunakan aplikasi online misalnya itu tetap dilaksanakan sebenarnya Bang Hadid. Akan tetapi makanya ini kira-kira tingkat relevansinya untuk diimplementasikan, dieksekusi gitu kira-kira gimana, kan seperti itu. Iya. Itu sementara Bang Hadid. Iya. Kalau emang COVID-19 ini udah selesai dan tahun depan memang harus tatap muka, mungkin judulnya nanti akan berubah. Penerapan smartphone dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam di Madrasah Alia Negeri 1 Pontianak. Mungkin, kalaupun memang tidak bisa pakai smartphone, ya mungkin kita harus kotak-atik lagi. Seperti itu. Dan kalau memang pandemi ini selesai, kemudian memang saya baca berita di tahun depan akan tatap muka. Bagi yang mau tatap muka juga silakan, bagi yang mau daring juga silakan. Kembalikan lagi, apakah nanti di sekolah yang saya teliti ini masih juga tetap daring? Kalaupun memang sekolah ini sudah tidak daring lagi, berarti saya akan ubah depannya aja, pandeminya saya hilangkan. Tapi bagaimana nanti penerapan atau penggunaan smartphone terhadap dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam? Apakah karena kan sekarang smartphone udah jadi pegangannya siswa sekarang, baik itu ada aplikasi pembelajaran online dan lain sebagainya. Apakah dengan aplikasi online ini ada implikasinya? Ya, memang kalau ditengok dari ruang guru, PAI tidak ada. Tapi kan aplikasi yang lain mungkin bisa ada. Mungkin menurut itu saya dari Bang Amin. Oke. Coba Aladit, saya mau tanya. Untuk istilah pendidikan agama Islam di Madrasah Alia ini yang dimaksud apa? Karena begini, kalau istilah pendidikan agama Islam itu biasanya digunakan di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Pak. SMP, SMA gitu. Kalau di Madrasah Aliyah yang notabene di bawah Kementerian Agama itu kan dibagi 5 itu, ada fikih, akidah akhlak, Al-Quran, hadis, itu. Jadi lebih spesifiknya kemana atau ke semua mata pelajaran kelima itu? Kalau saya lebih fokusnya ke akidah akhlak. Akhlak. Iya. Karena ini
kalau yang ngajar di SMA atau SMP itu kan kesemuanya tentang pendidikan Islam disebut pendidikan agama Islam gitu ya. Iya, Pak. Digabungkan semua. Tapi kalau di Kementerian Agama kan dibagi-bagi itu. Iya. Jadi kalau Al-Hadid maksudnya lebih spesifik ke akidah akhlak akan lebih bagus kalau judulnya pun langsung akidah akhlak. Ya gitu, Pak ya. Kalau enggak pasti akan jadi pertanyaan pertama. Jadi nanti penguji ketika membaca di awal ini langsung ada merasa perlu penjelasan lebih lanjut. Ya. Mohon Jadi maaf, Pak. kalau lebih langsung spesifik, ya. Kalau misalnya kita buka kurun gitu, Pak, studi kasus pada pembelajaran akidah akhlak gitu, kurang tepat kali, Pak ya. Itu tapi tetap akan dipertanyakan meskipun bisa dikasih dalam kurung atau di definisi istilah. Siap. Nah, kalau ini disebut studi kasus bisa juga ya. Nah, karena nanti metodenya studi kasus itu bisa kayak yang pertama kali tadi. Tapi Ya, biasanya ya kalau S2, S3 itu lebih dari satu saja, jadi studi multi kasus gitu ya. Atau multi situs, multi site atau multi case. Jadi biar ada perbedaan S1 sama S2-nya. Nah, kalau multi case berarti ada kasus yang sama, pembelajaran daring di MAN 1 sama MAN 2. Contohnya begitu. Jadi itu disebut multi kasus. Atau multi situs. Kalau kasusnya sama, situsnya berbeda, itu disebut multi situs. Jadi disebut studi multi situs pada MAN 1 dan MAN 2 Pontianak gitu. Ya, Pak. Jadi itu nanti hasilnya akan lebih bagus karena kita dari dua sekolahan langsung. Sama seperti yang pertama tadi, kalau menginginkan ada tambahan lokasi lagi untuk mencari kemiripan, kesamaan pola sejarah dan lain-lain, itu bisa jadi multi kasus atau multi situs. Jadi studi multi situs pada kalau Al-Hadid ini pada MAN 1 Pontianak dan MAN 2 Pontianak. Kalau yang pertama tadi studi multi situs pada Kayong Utara dan Kabupaten mana gitu. Jadi itu sangat jelas perbedaannya kalau dengan antar skripsi dan tesis. Kalau minimal 2 begitu. Tapi sebutannya multi situs atau multi kasus. Gitu. Karena lebih dari 1. Boleh 3 malam. Kalau 3 itu disertasi itu biasanya 2 ya disertasi. Boleh 1 asalkan sangat mendalam dan sangat menarik. Apa menariknya di MAN 1 ini dengan pembelajaran ini kan sebenarnya kan semua sama ya. Nah, menariknya ternyata di sini berhasil apa gitu. Nah, itu sehingga dipilih padahal semua sekolahan juga menerapkan pembelajaran online. Jadi kenapa kok milih madrasah aliyah ini? Itu pasti ada apa-apa kan gitu. Kalau misalkan berhasil, sukses atau apa gitu. Ya, Pak. Jadi itu dipilih keunikannya. Ya, Pak. Nanti diperdalam lagi, mungkin bisa ditambah dengan MAN 2, jadi meneliti di 2 tempat. Nanti dalam kurungnya studi multi situs pada MAN 1 dan MAN 2 Pontianak. Jadi dua-duanya diteliti, nanti akan tahu perbedaan dan persamaannya sehingga dapat ilmunya lebih banyak. Ini madrasah-madrasah paling favorit dan terbaik di Kota Pontianak ya, MAN 1 MAN 2 gitu. Iya, Pak. MAN 3 juga. Oke, begitu. Ya, Pak. Terus identifikasi masalah tadi diperbaiki. Jadi karena pandemi COVID ini semuanya sama, maka yang paling menarik dan jadi permasalahan apa begitu di sini. Baik, Pak. Itu ya. Oke, saya pikir cukup itu saja dari saya. Ini lebih ke kuanti, Pak. Kalau dua lokasi penelitian. Enggak kuanti. Kamu pilihnya ke kuantitatif ya? Kuanti, Pak. Dari kuali ke kuanti. Jadi mix method. Hmm. Model sekuensial berarti. Iya, Pak.
Boleh itu jadi multi situs. Multi situs. Kalau ada perbedaan cara atau metode dalam menerapkan pembelajaran online, itu multi kasus. Kalau yang beda tempatnya saja, multi situs. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Bang Amin atau Bang Mulyono? Bang Amin atau Bang Mulyono nih? Saya berikutnya aja, Pak. Masih ada perbaikan. Siap. Bang Mul. Sepi bang, sepi. Jelas. Bisa presentasi dari sana bisa? Langsung aja, langsung. Oke. Langsung aja. Share screen dulu yang bawah dulu. Bentar. File ke? Bang, abang ya bang? Udah saya izinkan lah. Screen ya, langsung ya. Iya. Jadi siapa ini yang maju? Safety, Pak. Safety. Madit. Yo, Maklum lah, agak-agak sedikit. Yalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak ya suara Setia? Kedengaran. Merdu benar suaranya. Baik, tugas individu ini metodologi penelitian. Seperti ngambil judul implementasi pola penanaman pendidikan agama Islam pada perkumpulan Mu'alaf Tenhilir PMTH di Kecamatan Tenhilir. Sedikit menggambarkan di awal kepada Pak Imron juga. Kalau kan mau judul awalnya itu implementasi atau evaluasi. Kemudian pendidikan agama Islam ini kan meluas. Apakah ketauhidannya yang diambil atau pendidikan agama Islam itu yang pertama saya galaukan. Oke, lanjut. Siapa yang lanjut? Nah, yang pertama. Lupa. Ntar bang, ketutupan nih. Yang pertama, alasan pemilihan judul ini, di mana Septi sempat sebelum kenapa mengambil judul ini, Septi ngajak ketemu dengan ketua PMTH. Itu perkumpulan Mu'alaf Tenhilir, ngumpul ngajak ketemu di kafe ini, menanyakan bagaimana gambaran real kondisi PMTH, kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Ditanyakan sama beliau bahwa PMTH ini lahir dari 2018 lalu. Alasan pemilihan judul, yang pertama ingin mengidentifikasikan masalah yang terjadi pada pola penanaman pendidikan agama Islam di PMTH Tenhilir. Yang kedua, ingin mengetahui sejauh mana peran tokoh atau pemuka agama dalam pembinaan terhadap anggota PMTH Tenhilir. Yang ketiga, harapannya hasil dari penelitian ini menghasilkan gagasan-gagasan yang menjadi acuan untuk menentukan langkah penerapan pendidikan Islam PMTH ke depan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan anggota dan zamannya. Yang keempat, bentuk dari kepedulian masyarakat kepada pemeluk agama Islam yang minim akan pengetahuan pendidikan agama Islam. Nah, alasan pemilihan judul ini adalah salah satu latar belakang dari apa yang diceritakan oleh Ketua PMTH. Kondisi real pada saat ini yang terjadi dari 2018, 2019, sampailah 2020. Kemudian alasan pemilihan lokasi penelitian, kenapa Septi mengambilnya di Tenhilir, Kabupaten Sanggau. Tenhilir ini merupakan kecamatan yang berkembang, kemudian mayoritas Islam besar di Kabupaten Sanggau. Yang kedua, lebih dekat dengan tempat tinggal, kemudian mudah dijangkau dan dekat dengan wilayah kerja saya. Yang ketiga,
wilayah ini sudah terbentuk PMTH mandiri sejak 2018, di mana yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah ada perkumpulan-perkumpulan mu'alaf seperti Mu'alaf Center, kemudian perkumpulan mu'alaf yang diketuai oleh Pak Ustadz Daya, itu yang Bapak Daman Huri. Nah, sedangkan Tayan Hilir itu punya perkumpulan sendiri untuk kaum mu'alafnya. Nah, makanya Septi lebih tertariknya di sini. Halo, kedengaran enggak suara Septia? Lanjut. Dengar. Dengar, Kak. Dengar, Kak Septi. Merdu. Kemudian dari hasil penelitian awal itu ketemulah identifikasi masalah yang menurut dari latar belakang itu tadi. Yang pertama, terjadi kesenjangan anggota yang mempengaruhi pengurangan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan PMTH. Kemudian yang kedua, adanya kebingungan pengurus PMTH dalam menentukan pola penerapan pendidikan agama Islam pada anggota PMTH Tayan Hilir. Dan yang ketiga, kurangnya peran pemerintah, lembaga, dan pemuka agama dalam hal pembinaan PMTH Tayan Hilir. Orang-orang yang memang mu'alaf di Tayan Hilir, dan itu sangat kurang koordinasi, kemudian penanaman ilmuannya juga kurang itu, karena mereka ini kan diketuai oleh orang mu'alaf juga dan minim agama, sedangkan ada pembina dan lain sebagainya, cuman tidak berjalan dengan maksimal sehingga tujuan dan yang ingin dicapai pun tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga anggota-anggota yang udah ada, saya juga udah minta data nama-nama sekecamatan Tayan Hilir itu ada sekitar 200 lebih. Yang database mereka dari PMTH itu hanya kalau ketika kegiatan yang ikut itu tidak sampai dari 20, kadang pun hanya 20 lebih, tidak sampai dari 30. Di awal-awal aja ramainya. Nah, ketemulah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan pendidikan agama Islam pada anggota PMTH Tayan Hilir. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan penerapan pendidikan agama Islam pada anggota PMTH Tayan Hilir. Yang ketiga, bagaimana hasil implementasi penerapan pendidikan agama Islam pada PMTH Tayan Hilir. Yang keempat, sejauh mana peran pemerintah, lembaga, dan pemuka agama dalam membantu penerapan pendidikan agama Islam pada anggota PMTH Tayan Hilir. Pertanyaan penelitian, ada beberapa yang saya simpulkan, ini juga masih kurang kalau memang mau melakukan observasi. Yang pertama itu bagaimana penerapan pola penanaman pendidikan Islam pada perkumpulan mu'alaf Tayan Hilir di Kecamatan Tayan Hilir. Kemudian yang kedua, apa saja materi yang diajarkan dalam pola penanaman pendidikan Islam pada perkumpulan mu'alaf Tayan Hilir. Yang ketiga, apa saja metode yang digunakan dalam penyampaian pola penanaman pendidikan agama Islam pada PMTH Tayan Hilir. Yang keempat, bagaimana evaluasi pelaksanaan penanaman pendidikan Islam pada perkumpulan mu'alaf Tayan Hilir. Kelima, sejauh mana sih peran pemerintah, lembaga Islam atau agama dalam melakukan pembinaan terhadap PMTH Tayan Hilir. Kemudian, apa saja kebutuhan yang harus diterapkan dalam proses penerapan pendidikan agama Islam agar tercapai tujuan dari ini. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dihasilkan dari rumusan masalah juga, ada 4, dan tujuannya juga ada 4. Yang satu, dapat mendeskripsikan perencanaan pola pendidikan agama Islam pada anggota PMTH Tayan Hilir. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan pelaksanaan penerapan pendidikan agama pada PMTH Tayan Hilir. Yang ketiga, mengetahui hasil implementasi penerapan pola pendidikan agama Islam pada PMTH Tayan Hilir. Yang keempat, dapat mengetahui sejauh mana sih peran pemerintah, lembaga, dan pemuka agama dalam penerapan pendidikan agama Islam pada anggota Tayan Hilir. Manfaat penelitian, teoritis dapat membawa wawasan keilmuan mengenai implementasi penerapan pola pendidikan Islam, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis akan dipelajari di dunia pendidikan berikutnya. Kemudian manfaat praktis, bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pola pendidikan agama Islam PMTH yang ingin melanjutkan penelitian ini. Kemudian untuk penulis selanjutnya dapat diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pola pendidikan agama Islam PMTH Tayan Hilir bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Mungkin itu saja, mohon masukannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit mana gini? Mungkin ada dari teman-temannya terlebih dahulu. Mungkin istilah penanaman itu kira-kira gimana, Pak? Apa Nah, iya itu sama kira-kira dengan lebih tepatnya? dengan sudah saya catat tadi di Word. Iya. Jadi betul Pak Amin apa Bu Saya Septi. lagi nanam jahe soalnya, Pak. Jadi Iya. sensitif saya dengar kata penanaman itu, Pak. Makanya Ya Bu Septi ya, akan lebih tepat kalau penanaman Ya. karena sudah tesis ini kan pemilihan kata-kata atau diksi ini harus tepat. Mungkin akan lebih indah kalau diganti internalisasi gitu. Internalisasi. Karena penanaman itu untuk kata-kata yang dikhususkan untuk bidang biologi gitu. Jadi sama dengan Pak Amin tadi ya, betul ya, untuk penanaman mungkin lebih tepat diganti internalisasi. Kemudian yang saya catat ini ya, yang saya catat barusan mendengarkan presentasi dari Bu Septi, setelah kata penanaman diganti internalisasi nilai, kemudian tadi saya dengar agar program atau apa agar dapat berjalan gitu ya. Ini ingat saya disertasi dulu, langsung marah-marah profesor. Kenapa marah? Program kok berjalan katanya begitu. Ya program itu ya dilaksanakan atau dapat terlaksana. Kalau berjalan tuh makhluk hidup katanya gitu. Jadi memang semakin tinggi tingkat pendidikan kita itu dikritik sampai pemilihan kata nanti Bu. Jadi kalau program ya dilaksanakan atau dapat terlaksana. Kalau berjalan, wah, itu kalau di dunia akademik, terutama kalau kita terjemahkan Bu ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu langsung jelas kita kelihatan kalau kurang tepat. Kalau di bahasa kita sih mungkin masih ada yang toleransi ya. Tapi coba kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Arab, wah itu langsung fatal akibatnya. Jadi untuk berjalan tadi perlu dirubah jadi dapat dilaksanakan. Kayaknya ini kalau di Tayan ini memang menarik. Kemarin saya akan ngantar itu Bu Septi, ada ngantar Ya. dua mahasiswa yang mahasiswi. Iya, yang ada di pesantren Bu. Saya akan datang ke sana. Ya. Itu meneliti tentang mualaf Tayan Hilir Sempat ini ketemu juga sama saya Pak. Anak itu Bilqis. Nah, Iya, Bilqis juga Bilqis. meneliti ini, cuman kan untuk riset LP2M hanya tidak terlalu mendetail, dia lebih kemarinnya. Dan Nah, saya juga Bilqis. minta data juga sama Bilqis itu. Oh iya, ada yang menarik tentang pendidikan mualaf di sana. Cuma memang ini untuk penanaman dan tadi perlu diganti biar lebih Ganti bagus, internalisasi ya. nilai. Nah, kemudian kalau pendidikan agama Islam karena ini bukan di sekolahan jadi nggak dipisah-pisah kayak Al-Hadid tadi ya. Al-Hadid kalau di MAN di bawah Kemenak kan jelas terpisah ini. Kalau di masyarakat seperti ini kan disatukan semuanya yang cuma perlu definisi istilah apa pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini. Dan banyak yang sesuatu yang menarik kalau diungkap di perkumpulan mualaf Tayan ini ketika saya awal-awal ke situ tanya tentang pendidikan mualaf ini. Mereka bersemangat dan perlu banyak dibantu juga, perlu tangan-tangan kita untuk membantu pendidikan mereka karena apa? Berat tantangannya yang di sana yang saya tahu, yang saya dengar gitu. Kemudian Bu untuk rumusan tadi Bu, cuma ada Rumusan. ya. Nah, lanjut next terus. Nah, next bukan lanjut. Yang itu tadi mengidentifikasi setelah rumusan apa ya? Rumusan pertanyaan. Ini Pak. Pertanyaannya banyak lagi. Next. Bukan pertanyaan. lanjut tadi.
Lanjut. Ntar Pak, ini agak alay dikit nih Pak, perpoinnya. Nah, salah. Ini Pak. Kayak yang bergerak-gerak. Itu yang tadi ada identifikasi pelaksanaan. Nah, lanjut next lagi, bukan ini. Oke, saya mengomentari yang ini dulu Mbak Ibu ya. Pertanyaan penelitian. Nah ini betul, ini tujuan ini ya. Nomor 2, coba kita baca nomor 2. Dapat mengidentifikasi pelaksanaan penerapan. Yang nomor 3, dapat mengetahui hasil implementasi. Jadi ini ada sedikit kerancuan. Pemborusan. Iya, pelaksanaan kok diidentifikasi begitu. Kalau pelaksanaan berarti nanti pertanyaannya jelas bagaimana ya pelaksanaan. Nah, jadi mengetahui implementasi dan hasil implementasi. Kalau hasilnya kan lain. Kan pelaksanaan itu sama dengan implementasi, cuma bahasa lainnya saja. Nah, dalam dunia akademik apabila berkumpul minimal dua fungsi daripada manajemen, misalkan planning, organizing, actuating, dan controlling, POAC, planning, organizing, controlling, gitu ya. Perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan atau kontrol atau evaluasi. Apabila minimal 2 ada berurutan tuh ya, maka perlu dirubah menjadi manajemen. Gitu. Jadi kalau melihat jadi baiknya Pak dikurangi atau ini kan dari perencanaan, pelaksanaan, terus evaluasi begitu ya. Jadi secara total semua fungsi manajemen ingin didapatkan kan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau minimal ada 2 berurutan, maka judulnya bagusnya diganti dengan manajemen. Karena manajemen itu menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau evaluasi. Iya, berarti begitu. manajemen pendidikan agama Islam gitu Pak ya? Ya, manajemen pendidikan, manajemen internalisasi, karena manajemen selalu bicara perencanaan gitu. Manajemen selalu bicara perencanaan sama pelaksanaan. Andaikan nggak ada perencanaan tapi ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi atau pengawasan, itu bisa juga disebut manajemen karena 2 fungsi. Masuk manajemen, oh iya. Masuk semua ya Pak ya. Ini apalagi di sini ada 3 berurutan saya lihat tadi dia, dari perencanaan, pelaksanaan sampai. Karena Septi kan ngambil dari rumusan itu Pak, ada 4, jadi kira harus tujuan penelitian menyesuaikan rumusan masalah kan, makanya mengikuti 4. Ya. Cuman tanda kutipnya Bapak bilang harus bahasa-bahasa ilmiah masuk karena tadi mengidentifikasi. Ya. Bingung juga. Kemudian, jadi. yang nomor 4 ini bagusnya jangan dijadikan fokus karena ya kita sudah tahu. Cuma kita tulis di pembahasan nanti. Itu bagusnya jadi saran gitu nanti. Saran agar pemerintah lebih memperhatikan begitu. Jadi 3 saja. 3 itu kalau tesis sudah pening nanti. Nyari datanya dari perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan, evaluasinya. Pokoknya 2 itu sudah menunjukkan ini perlu diganti judulnya menjadi manajemen. Manajemen internalisasi pendidikan agama Islam. Nah, begitu. Atau manajemen kalau tidak bicara internalisasi ya manajemen pendidikan agama Islam kok kurang ya. Kalau internalisasi perlu ditambah nilai sebenarnya. Internalisasi nilai atau nilai-nilai pendidikan agama Islam. Ya Pak. Jadi itu perlu dirubah jadi manajemen judulnya berarti kalau dilanjut. Dan saya harap memang dilanjut ini ya. Ini nanti tolong Bu Septi, saya perlu judul-judul semua tugas ini, baik yang sudah presentasi ini maupun belum, akan saya bawa ke
Prodi PAI, dan saya diskusikan baik dengan Pak Kaprodi maupun sekretaris judul-judul ini bagaimana. Soalnya kita berharap agar masing-masing mahasiswa sudah mantap dengan judulnya dan sudah diketahui dari awal oleh Prodi biar lebih cepat lagi. Jadi minta tolong agar dibuatkan datanya judul-judulnya. Siap, Pak. Nah, itu saja dari saya. Untuk lokasi Bu, alasan pemilihan lokasi jangan karena dekat dengan domisili ya. Karena lokasi merupakan tempat yang paling tepat dan merepresentasikan adanya mu'alaf, begitu. Adanya mu'alaf yang dimaksud dalam penelitian ini. Jadi tidak boleh karena alasannya dekat. Yang kalau S1 pasti alasannya karena saya dulu PPL di situ Pak, gitu. Wah, ini. Jadi nah ini untuk alasan pemilihan lokasi karena judulnya kan harusnya kan alasan dulu karena tertarik untuk meneliti mu'alaf dan ditayang ini terdapat kelompok mu'alaf dan begitu. Terdapat kelompok karena Tenhilir terdapat kelompok mu'alaf gitu ya Pak ya? Ya, terdapat kelompok mu'alaf yang sesuai dengan yang dimaksud dalam penelitian ini. Itu alasannya sehingga kenapa kok milih Tayang? Di Sintang kan ada juga di Sintang, di Kapuas Hulu, di Kayong kan ada juga di sana. Nah kenapa milih Tayang? Nah itu jadi pertanyaan. Oke gitu aja mungkin ada Ya, tambahan Pak. dari teman-temannya silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yang ingin menyalahkan. Ini sudah keempat ya, ini dari ketiga ya. Ketiga Pak. Oke, kalau sudah berarti kita yang terakhir silakan presentasi. Nanti tolong saya minta filenya ya yang ketiga tadi itu. Dan Ya, Pak. Bu Septi saya minta dibuatkan judul-judul karena akan kita bawa ke Prodi. Kira-kira menurut Prodi bagaimana kalau perlu diperbaiki ya. Ya apa kira-kira yang perlu diperjelas atau direvisi sehingga lebih siap nanti. Kalau lebih siap kan lebih cepat dan lebih cepat selesai gitu. Tetapi setelah kita revisi dulu kan Pak yang dibayang Bapak ini kan tadi. Yang Bapak kasih masukan. Oke, gitu aja dari Bang saya. Adit. Mungkin Mati kan? Bang Adit gimana lagi nih Bang Adit? Mati kan? ada yang maju. Yang keempat tampaknya belum siap. Boleh saya? Bang Adit. Nah, silakan Bang. Dari Abang bisa. Yang terakhir Kok kemana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini rancangan dari saya Pak untuk ya perkiraan lah, kalau kira-kira mudah nanti lanjut, kalau kira-kira sulit mungkin cari yang lain. Judul penelitiannya ini banyak saya ubah Pak setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak sepanjang kuliah malam ini. Jadi ada banyak yang saya perbaiki, saya sesuaikan sesuai dengan informasi yang Bapak berikan.
Ini judulnya Pak, manajemen pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan. Studi multisitus di Pondok Pesantren Al-Qomar Mempawah dan Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang. Awalnya bukan manajemen Pak. Jadi awalnya begini, model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk membentuk karakter kepemimpinan. Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Qomar, Pak. Satu pesantren aja. Tapi setelah mendengarkan pemaparan Bapak, kemudian saya perbaiki menjadi seperti ini. Menambah satu pesantren lagi. Menambah satu pesantren. Kemudian tadi model pembelajaran pendidikan agama Islamnya diubah menjadi manajemen pembelajaran. Alasan pemilihan judul untuk menemukan formulasi manajemen pembelajaran yang digunakan untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qomar Mempawah dan Pesantren Usuluddin Singkawang. Alasan pemilihan lokasi penelitian. Yang pertama, banyak alumni pesantren Al-Qomar dan pesantren Usuluddin yang menjadi pemimpin di masyarakat. Yang kedua, Pondok Pesantren Usuluddin dan Pondok Pesantren Al-Qomar ini salah satu di antara pesantren tertua yang ada di Kalimantan Barat. Tadinya ada yang ketiga dan yang keempat, Pak. Cuman saya hapus. Yang ketiga itu karena saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Qomar. Yang kedua karena saya tinggal di Singkawang jadi dekat dengan Usuluddin, Pak. Karena tadi ada koreksi dari Bapak, saya buang saja. Jadi sisa 2 saja ini. Identifikasi masalah. Seperti yang tadi saya tanyakan, jadi ini ada perubahan. Tadi saya hanya menjelaskan tentang istilah saja, yang Bapak bilang definisi istilah. Ini saya perbaiki secara mendadak dan agak sulit, Pak. Mencari identifikasi masalahnya ternyata sulit. Akhirnya dapatlah ini. Mohon nanti Bapak bisa mengomentari. Yang pertama, semakin rendahnya karakter kepemimpinan yang ada pada tokoh agama dan masyarakat. Yang kedua, semakin berkurangnya teladan kepemimpinan. Maksudnya itu yang ditunjukkan oleh para pemimpin di sekitar kita, Pak. Cuman saya tulis singkat saja. Kemudian yang ketiga, banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pemimpin di masyarakat. Mohon nanti dikomentari. Kemudian fokus masalah, karena ini kualitatif, maka istilahnya mungkin bukan rumusan masalah, Pak ya, tapi fokus masalah. Yang pertama, fokus masalahnya bagaimana perencanaan pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qomar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qomar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qomar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Mungkin ini agak mirip dengan Septi tadi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Makanya tadi judulnya saya ubah jadi manajemen, Pak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa saja kesulitan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qomar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja perencanaan yang dilakukan asatiz atau ustadz untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan? Nah, ini belum saya perbaiki nih tadi, yang masih ada pendidikan agama Islamnya, Pak. Seharusnya pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di pesantren. Yang kedua, strategi apa yang digunakan asatiz dalam pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan? Ini pendidikan agama Islamnya masih belum dihapus ini. Yang ketiga, apa saja teknik penilaian yang dilakukan kepada santri
dalam pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan. Yang keempat, apa saja kendala yang dialami baik oleh asatidz maupun santri dalam proses pembelajaran pendidikan, dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis perencanaan pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qamar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang kedua, untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qamar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang ketiga, untuk menganalisis evaluasi pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qamar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kesulitan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qamar dan Pondok Pesantren Usuluddin. Yang terakhir, manfaat penelitian. Ini kemarin bikinnya agak buru-buru, jadi buatnya ringkas sekali. Yang pertama, manfaat teoritis penelitian ini adalah agar menjadi referensi atau bahan diskusi bagi para akademisi pendidikan maupun masyarakat untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan pesantren. Yang kedua, adapun manfaat praktis penelitian ini adalah agar dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran bagi pendidikan agama Islam, baik pada bagi lembaga, maksudnya dalam hal ini pesantren, untuk para guru atau asatidz, untuk santri, dan bagi peneliti sendiri. Demikian Pak untuk materi rencana penelitian saya. Mohon ditanggapi dan diberikan masukan baik oleh Bapak maupun oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Ada dari teman-temannya terlebih dahulu. Kamsahamnida. Ada lagi kamsahamnida. Biar Bang Hadi tahu, Pak. Bahasa Korea sikit-sikit. Silakan yang mau ngata-ngatain. Hancur ya kata-katain, Pak. Atau sehat Bang Franky. Atau langsung ke Bu Martina, Bu Eka, Bang Mun yang... Saya tuh cuma berharap ya minggu depan pertemuan bisa ngajukan judul, ikut gak? Amin. Mudah-mudahan Pak Imron bisa kasih peluang lagi yang belum mengajukan. Oke, langsung saya komentari ya. Boleh Pak. Nah, iya. Jadi Pak Amin boleh pembelajaran atau langsung pendidikan karakter kepemimpinan gitu ya. Manajemen pendidikan karakter. Manajemen pendidikan karakter kepemimpinan gitu Pak ya. Atau kepemimpinan, milihnya itu fokus lebih mendalam ke karakternya, leadership-nya. Iya. Jadi gimana Pak tadi Pak? Manajemen pendidikan. Sebenarnya saya tanya dulu apa yang saya catat, apakah memang kedua pesantren ini termasuk pesantren tertua ya? Ya. Sependek pengetahuan saya iya Pak, untuk di Kalimantan Barat. Nah, itu cukup menarik kalau memang. Tapi bagus fokus satu ya Pak. Jadi begini, oke, jadi karakter kepemimpinan itu kan dapat diidentifikasi, apakah modelnya atau apa. Tapi kalau kamu bicara tipe atau tipe itu sudah ditentukan banyak teori, jadi cepat gitu ya. Kalau karakter kepemimpinan agak rancu, kecuali kamu punya teorinya yang jelas. Nanti tolong diperdalam lagi tentang karakter kepemimpinan dibagi menjadi apa saja.
Kemudian boleh ini studi multisitus pesantren 2. Jadi nanti dibandingkan gitu ya. Dan 2 pesantren ini dibandingkan. Habis itu temuannya itu jadi lebih banyak. Identifikasinya temuannya itu lebih banyak. Dan Seandainya lebih banyak. 1 gimana Pak? Seandainya 1 ini. Kalau 1 kira-kira bisa lolos untuk tesis, saya tentu memilih 1 karena lebih ringan Pak. Lebih ringan. Ya nggak apa-apa nanti disetujui atau tidak. Nanti tergantung di prodi. Biasanya tergantung kemenarikan atau memang apakah ini ada gitu. Maksud saya itu loh. Apakah saya tanya dulu ya, apakah memang alumni di pesantren ini sudah terbukti menjadi punya karakter kepemimpinan yang baik gitu. Ada banyak alumni yang jadi pemimpin yang baik itu ini berarti sumbernya dari mana nih? Dari pesantren ini. Maka seperti itulah yang dimaksud studi kasus itu. Sehingga layak meskipun sendirian atau satu pesantren saja itu diperbolehkan gitu. Karena menarik dan ini unik gitu. Jadi perlu dicari yang alumni yang sukses dari karakter kepimpinannya itu luar biasa sebagai bukti-bukti bahwa pesantren ini layak dijadikan lokasi penelitian. Nah itu. Kemudian kalau memang sudah didapatkan yang memang layak dijadikan tempat penelitian, banyak alumni yang terbukti, yang sukses dari pemimpin, maka manfaat praktis nanti perlu diperjelas. Dengan begini, manfaat praktis penelitian ini bahwasanya kedua pesantren dapat dijadikan rujukan untuk membentuk karakter kepemimpinan. Begitu. Jadi gitu Pak Amin. Dari kedua pesantren dapat dijadikan rujukan untuk mendidik karakter kepemimpinan. Itu di manfaat penelitian Pak ya? Iya, manfaat praktis, bukan manfaat teoritis. Ya. Itu diperbolehkan begitu kalau memang banyak masyarakat yang sudah mengetahui kedua pesantren ini. Memang ada sedikit kerancuan di judul bersama di bagian mana tadi, tapi nanti bisa diperbaiki. Memang mohon maaf Pak, masalah judul ini saya sendiri kemarin sempat cari-cari apakah ada skripsi atau tesis yang membahas tentang karakter kepemimpinan ini. Takutnya nanti saya memang kesulitan untuk menyempitkan barangkali istilah karakter kepemimpinan ini. Dan saya memang ada beberapa judul modelnya begini Pak. Misalnya pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah A misalnya. Gimana ya? Metode membentuk karakter kepemimpinan atau gimana? Ada Pak saya temukan. Sehingga saya pikir mungkin berarti istilah karakter kepemimpinan ini bisa disempitkan barangkali berdasarkan teori-teori para pakar mungkin. Kan ada tentu secara umum bahwa karakter kepemimpinan itu antara lain A, B, C, D misalnya. Ya. Nah, itu bagus sekali kalau sudah ada. Nanti mungkin ketemu sidik, patona, apalagi macam-macam. Bila perlu kita ini memblow up istilah-istilah Islam sendiri agar lebih dikenal. Karena saat ini kita kayaknya lebih bangga memberikan istilah-istilah asing ya. Padahal banyak yang berasal dari agama kita untuk istilah-istilah itu. Contohnya begini, long life education, pendidikan seumur hidup. Itu Islam dari dulu sudah bilang seperti itu. Kulul ilma minal mahdi ilal ladzi. Kan seumur hidup itu. Iya, betul. Kan sudah begitu. Kenapa ketika dipakai kosakata Inggris Pak?
long life education kita seolah-olah kayak bangga kan ini kok keren banget, padahal kita sendiri yang punya itu. Kemudian karakter ini Pak, kalau saya di PAI di S1 itu saya selalu menolak kalau karakter pasti saya rubah jadi akhlak gitu. Sama seperti tadi, kalau karakter teori-teori yang dipakai jadinya orang-orang barat, tapi kalau akhlak jadinya di Islam, terus kita referensinya. Tapi kalau memang lebih senang karakter, ya tapi teori-teori karakter itu diambil dari teori-teori akhlak dari Islam. Jadi kita lebih bicara ke kontennya. Karena apa ya, waktu seminar internasional di Surabaya, itu saya tanyakan betul-betul ini, karena pemakaian bahasa ini akan berpengaruh pada generasi muda. Waktu seminar internasional saya tanya ke Prof. Jatro, kita ini Islam kenapa mereka pendidikan punya semua referensi dan rujukan teori ke para teoritis barat. Padahal di sekolah kita, di madrasah kita dari dulu akhlak itu ada pendidikan karakter itu yang disebut akidah akhlak. Nah, rupanya dijawab beliau waktu itu terjadi rapat sampai voting Pak. Di Indonesia ini di undang-undang disebut pendidikan karakter. Ada yang menyatakan itu pendidikan akhlak. Itu sampai voting karena lebih tren karakter kalau di mata dunia akademisi. Maka akhirnya di undang-undang pendidikan dipilih karakter dan akhlak gitu. Jadi jalan tengah Pak ya? Iya, jadi jalan tengahnya karakter nanti teori-teorinya diambil dari apa itu definisi akhlak dan definisi lain-lainnya gitu. Kalau mohon maaf nih Pak, saya soalnya masih agak ragu sebenarnya dengan judul ini memang. Kalau misalnya barometernya atau saya ingin meneliti karena banyaknya lulusan dari 2 pesantren ini yang menjadi misalnya pemimpin pesantren, dia buka lembaga pendidikan di luar misalnya, atau jadi pemimpin di masyarakat. Banyak yang jadi apa istilahnya pemimpin di politik, di pemimpin di pesantren, jadi pemimpin di lembaga-lembaga misalnya. Apakah judul ini karakter ini cocok kira-kira Pak? Kan karena banyak yang jadi pemimpin, maksud saya seperti itu Pak. Identifikasinya tadi yang perlu dirubah Pak. Jadi dengan judul seperti itu, identifikasinya itu coba identifikasi ya. Nah, identifikasinya itu banyak alumni pesantren yang menjadi pemimpin yang baik, banyak alumni pesantren yang menjadi tokoh masyarakat yang baik, begitu saja. Itu lebih tepat. Soalnya bayangan saya identifikasi masalah ini terdiri dari masalah. Iya, ini yang salah itu Pak. Jadi identifikasi masalah itu nggak selalu masalah yang jelek lah yang perlu itu. Iya. Jadi kayak kemarin kayak Bu Septi sama yang 2 sebelumnya tadi itu juga begitu. Dulu ada Pak ujian tesis tuh, loh sekolahnya ini kok jelek-jelek banget gini. Kamu teliti gitu, bingung jawab. Saya tanya lagi, kalau kepala sekolahnya tahu membaca tesis ini, marah enggak kira-kira diidentifikasi masalah? Marah saya kami. Iya gitu. Jadi kayak yang tadi saya contohkan kayak umpama begini, kita di sekolahan atau itu di sekolahan aja ya, ada siswa yang bolos. Ini siswa bolos kelas 1 bolos, kelas 2 bolos. Nah, identifikasi masalahnya itu jangan banyak siswa bolos. Kalau banyak siswa bolos itu itu faktanya seperti itu, tapi identifikasinya ada masalah kedisiplinan gitu kan lebih halus. Kita juga tahu, mereka juga tahu, nggak sampai menyindir mereka, tapi sama-sama tahu gitu. Iya. Jadi kemarin tuh hampir semua tesis yang diuji itu merubah di bagian ini Pak. Yang selalu yang jelek-jelek lah. Ini kalau kepalanya atau kiainya tahu apa enggak marah. Betul Pak. Jadi, tadi saya bingung Pak, cari apa ini. Iya.
Ini Kadang kalau Singkawang, kita Pak, ya? meneliti kan Pak, Ya, curhat Singkawang, biasanya Pak. Pak. Gimana, Bu? Biasanya kalau kita neliti kan masalah itu ujung-ujungnya kita nggak bisa membedakan mana curhat, mana memang betul-betul masalah gitu Pak. Jadi kita Iya. isi ya sembarangan kan, kita isi sesuai dengan apa yang Iya. disampaikan dari kita. Ternyata itu Hampir, curhat dan Bu, malah menjatuhkan dari berbagai hampir rata-rata menganggap masalah ini selalu yang jelek atau kekurangan. Ya. Padahal kelebihan itu juga masalah. Gitu. Pak. Dalam penelitian maksudnya Pak ya. Iya. Oke Pak. Berarti Jadi tadi begitu. seandainya judulnya masih di kurang lebih lah, kalau ada perubahan, tapi boleh Pak ya identifikasi masalah seperti yang Bapak tadi sampaikan, karena banyaknya alumni yang jadi pemimpin dan lain sebagainya, yang begitulah pokoknya Pak ya. Ya, nah. Jadi seperti itu. Saya besok ke Singkawang jam 8 berangkat. Oh iya Pak. 3 hari. Di mana Pak? Acara di Singkawang. Acaranya Nah, di mana Pak? Saya belum tahu. Acaranya sih upgrading jurnal ilmiah. Wah, bisa kita sambut besok tuh. Kawan klub siapa menampung? Siap. Ya Pak, yang penting tahu tempatnya Pak, di mana Iya. lokasi acaranya ya. Oh, iya, Kita iya. langsung konsultasi judul besok. Oke, Bapak Ibu yang belum, supaya dipersiapkan lagi lebih baik agar lebih siap ya, karena judulnya ini segera langsung saya konsultasikan dengan Kaprodi sama Sekprodi. Kalau sudah di ACC disetujui, berarti alhamdulillah kedepannya lebih cepat selesai karena judul sudah diambil duluan. Saya dulu Oke, tesis Pak. itu malah itu Pak. Saya tesis waktu S2 yang pertama itu malah disuruh nyetorkan judul lewat SMS. Nggak lain-lainnya, judul dulu. Disetujui atau enggak judulnya ini? Nah, setuju. Kalau setuju sudah oke. Nah, waktu saya S2 dulu begitu. Dengan begitu kan bisa kita tiru, itu berarti bisa lebih cepat, nanti bisa lebih cepat selesai ya, ketika dari awal sudah dikawal betul. Maka saya harap untuk judul segera Bu Septi nanti di WA-kan ke saya, karena segera saya komunikasikan dengan Kaprodi sama Sekprodi mengenai judul-judul yang Bapak Ibu sampaikan. Dan mungkin karena waktu sudah malam, kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa normal, tidak ada kendala lagi. Tapi tampaknya pertemuan selanjutnya saya itu di Jombang, di Jawa Timur. Karena saya mau punya anak di Jawa Timur tanggal 19, cuti sampai tanggal berapa itu. Jadi nanti mungkin online dari sana. Lebih saya harap itu slide-nya juga gitu ya, diletakkan di grup semua atau di WA ke saya. Mudah-mudahan meskipun ada kendala sedikit masalah suara, pertemuan ini bisa lebih membawa manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Mantap judulnya tuh. Muhajir. Langsung saya setujui itu. Tapi kalau bisa sih satu pesantren aja kali Pak Amin, enggak Kak? Kayaknya berat kalau dua. Itulah. Tapi itu kan Amin. Halo Pak Amin. Ya, ya. Kalau menurut saya tadi mau beri masukan juga sih kan sebenarnya. Iya, Kalau menurut saya pribadi itu membentuk karakter kepemimpinan itu memang sangat sulit Pak Amin. Karena indikator untuk sampai ke situ apa? Menurut Pak Amin gimana indikatornya? Karena kita membentuk kepribadian kita sendiri saja susah, maksudnya seperti itu Pak Amin. Makanya harus tahu standar dulu Pak, standar pemimpin. Itu karakter yang bagaimana gitu Pak Amin. Kalau menurut saya pribadi agak sulit kata-kata itu Pak Amin. Tapi nanti bisa dikonsultasikan sama dosen pembimbingnya lah. Begini, memang saya juga merasakan awalnya seperti yang kawan-kawan tadi sampaikan. Makanya saya sebelumnya saya membaca-baca dulu referensi tentang apa sih yang dimaksud dengan
karakter kepemimpinan, kan seperti itu. Ya memang namanya karakter ini kan apa ya? Mungkin tergantung rujukan apa yang kita ambil, tapi saya berpikir kayak tadi itu Pak dosen kita itu bilang fokus ke karakter yang apa sifat-sifat nabi itu ya kan? Itu malah Akhlak Pak lebih Amin. ringan. Arahnya tadi ke akhlak kayaknya itu lebih cenderung. Kalau akhlak itu kan di dalam agama kita itu emang udah ada kriteria-kriterianya gitu. Kalau karakter itu emang masih umum. Tapi kalau untuk tesis nggak masalah sih Pak judul tadi. Oh gitu ya. Akhlak dengan karakter itu sebenarnya hanya beda sumber katanya saja. Tapi kita yang penting ketika di ada pembatasan misalnya kan ada penjelasan nanti. Misalnya bahwa yang kita teliti itu misalnya pada sifat-sifat nabi yaitu tabligh, amanah, fatonah, apalagi itu satunya sidik ya kan. Sidik. Dan itu pun sifatnya mungkin umum misalnya nih ya. Karena tadi kan masalahnya itu memang awal berangkatnya pemikiran saya ini karena terutama kalau di Usuluddin misalnya udah terbukti lah. Kalau yang di Singkawang pasti tahu banyaknya bahwa banyak sekali alumni-alumni Usuluddin ini yang mewarnai di masyarakat. Mulai dari yang pemimpin tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh politik seperti itu banyak. Iya. Jadi saya ingin mencari mungkin ada ketika di pesantren itu ada pendidikan khusus gitu ya yang mengarah membentuk sehingga santri ini keluar itu mudah mewarnai di masyarakat. Maksud saya seperti itu. Kalau kayak di pesantren saya itu misalnya ya di Al-Qomar itu memang di zaman saya tidak ada, tapi kira-kira 13 tahun terakhir itu ada namanya memang sebelum lulus itu semua siswa itu wajib ikut training kepemimpinan. Itu salah satu misalnya. Terus misalnya selama di pondok itu tidak pernah absen yang namanya bukan lomba ya, misalnya latihan muhadharah misalnya. Mungkin ada unsur-unsur dari kegiatan di pesantren itu yang kemudian membentuk kepada alumni itu ketika keluar arahnya ke sana sebenarnya. Tapi memang ini saya pikir-pikir dulu kalau kira-kira tadi itu jadi ambigu nanti karakter ini jadi menyulitkan saya sehingga yang lain nanti dah wisuda semua gara-gara ini kemudian saya mandek wisuda nanti. Iya. Untuk apa ya kan kita sih gara-gara membentuk karakter. Nggak mau idealis ya kan. Kalau banyak yang sukses tuh barokah katanya Bang Amin. Barokah ya. Barokah. Berarti meneliti barokah nih. Lebih sulit lagi itu. Pola penanaman lagi. Tapi kalau Pak Franky, kalau Maulid Nabi, barokah itu jelas Pak terukur, kantongnya besar atau kecil gitu. Itu berkat namanya. Amplopnya tebal apa enggak? Hancur nih. Jadi istiaroh lagi lah Pak Amin tuh. Iya, saya semalam. Besok ketemu Pak. Kira-kira untuk kawan-kawan semua, kira-kira untuk pertemuan berikutnya masih kayak gini dah ya. Bapak masih harapkan tuh masih. Kayaknya semuanya Bang. Macam mana? Semua anggota tadi Bapak kelas udah kayaknya bilang seperti itu kayaknya Pak. Karena nanti hasilnya itu diminta untuk dikirim ke beliau dan beliau akan sampaikan ke Parodi perguruan tinggi ke iya. Jadi kayaknya sampai semuanya. Makanya Bapak Ibu jadi proposal Bang. Bapak Ibu harus siapa yang belum ya? Awal ini presentasi. Banyak, saya belum. Yang 3 orang itu kan belum juga yang datang. Dibuat jadi proposal aja pakai Word. Nggak kasih aja ke Bang Imron. Kalau proposal terlalu ribet karena panjang lagi Bang Hadi. Tadi beliau itu minta yang PPT ini aja yang diserahkan.
Atau judul Boleh aja. nyaman malah. Atau judul aja, list judul kayak list tugas kuliah. Bahkan mungkin Ya. minimal judul gitu. Judul. Beliau tadi sih penekanannya minimal judul. Iya, itu tugas Apa? Kasepti itu mengelis Ya, judul-judul tapi kan tesis. kalau menunggu udah terakhir presentasi semua kan lumayan lama nih. Bapak kan minta segera. Nah, teman-teman kan belum presentasi dan belum diperbaiki sama Bapak nih, belum dikoreksi. Gimana kalau kita list dulu, nanti kasih masukan oleh teman-teman yang lainnya. Yang penting Ya, boleh. karena Betul, boleh. Nah, supaya kita Boleh lebih di share di grup. koreksi lah. Nanti kan. orang Nah, siapa-siapa. Ya. Judulnya nanti apa-apa boleh gitu. kirimkan Yang dulu belum sama itu kan. Septi. Kumpulkan Gitu. jadi satu, nanti baru silakan. Jadi ini dulu sama kawan-kawan. kalau judulnya sama dengan kelas A, mundur. Soalnya judul saya mirip dengan punya Pak Hadid tuh, jadi saya harus ganti Sama judul. lah, Bapaknya. saya pun mirip sama Pak Hadid Bang. Kalau saya Nampaknya Pak, Nampaknya COVID berharap semua ini. COVID masih berlangsung ya. kalau saya Pak keinginannya Husen, pas A tuh berat nampak. Oh iya Kak. Ada apa sebenarnya Bang Adit dengan Bang Husen dulu? Dendam ke Sumat tuh Kak Septi. Iya lah, dari kemarin. Berarti Abang banyak yang terpengaruh dari Pak Ihsanuddin. Kemarin kan beliau ada tuh. Ya, Contoh, nampaknya seperti itu. ya media sosial tapi kan. Nah, betul juga. Mungkin kayak Bang Saya Hadid pengaruh tuh, dengan Bang Bu. Hadid. Boleh penelitiannya ke sistem aja Bang Hadid. Misalnya kayak kami di madrasah-madrasah itu umumnya pakai e-learning. Mungkin kajiannya kepada pemanfaatan aplikasi e-learning itu misalnya. Oke, besok Singkawang. Besok saya pergi Singkawang. Survei. Bukan hanya Ya. Singkawang tuh Bang Hadid. Kalau madrasah se-Indonesia itu instruksinya. Ya, Bang Adit kan sekarang lagi mulai e-learning tuh, boleh juga dialihkan ke situ. Ya Bu. E-learning. Dampak bajakah ya Bang Hadid. Literatur itu nanti tuh literaturnya. Dampak bajakan terhadap PA. Dampak bajakah terhadap kelas B. Saya enggak mau bicara bajakah kalau belum nyampe ke Singkawang bajakahnya. Alamak. Testing. Saya udah Pak Amin, alhamdulillah 2 dah. Wah, Baik, pantas Pak lah Hadid tuh. suaranya lain. Layan pun udah sampai dah Pak. Gimana rasanya Bang Mulyono? Oh, Makin semangat atau gimana? makin menjadi-jadi. Tapi Bang Muhajir tuh enggak tahu, pura-pura enggak dengar aja lah. Ketawa-ketawa dia Pak. Bila giliran kami. Selembe dia, selembe. Selembe Bang Muhajir tuh, diam-diam merelmo. Langsung mau berguru dengan 03. Ustadz Herman. Nampaknya nanti Septi sama Bang Muhajir nih mau sanding langsung sama-sama nih. Sama-sama. Amin. Katanya kan Siapa? sepupuan masih. Sekalian kita datang kan, dua-duanya dapat. 1 jam. Ya, satu amplop untuk berdua Bu ya. Iya. List nama kelas Pak Ali, Pak Amin. Terus nama kelas. Jadi berapa hari ini dikasih waktu Makan untuk bagi judul? 2, minum bagi 2. Apa? Parkir bayar berdua. Motornya bagi Sekali berdua. ngasih sekelas. Sekali ngasih sekelas ya Bu. Untuk judul tadi berapa hari ya kita dikasih waktu ya? Ya pokoknya kondisional lah. 2-3 hari ini. Judul aja ya Kak Septi ya. Judul aja, Ya, judul dulu aja. kawan-kawan. Minggu ini judul, nanti kita koreksi sama-sama. Siapa tahu teman-teman Ya. yang lain ngasih masukan. Yang kita udah tuh di mana Mbak Siti? Nggak Saya apa-apa sih. sederhana aja lah. Udah lah ya. Biar Nggak apa-apa, cepet Bu. lekak Pak Amin. Kalau Ibu sudah yakin ya. Kalau kayak saya tadi, saya belum yakin soalnya. Jadi mau istikharah dulu. Macam mana mau Bisa yakin? Sempat Bisa enggak kayak gini? Saya nak izin Pak Ajat aja ya Pak. Saya di MTS ya Pak. Siap Bu. Langsung saya disposisi.
Itu baru kawan tuh. Biar kita selesai sama-sama, Bu. Nanti kita ngajukan judul ya. Nah, nanti kita ngajukan judul. Yang punya judul, referensi tambahan, nanti kan bisa tukar-tukar referensi. Yang jadi judulnya diterima tuh tinggal kita ganti ujung ya, Bang. Tapi masalahnya nih yang terima siapa dulu? Ganti nama sekolah ya. Lokasi. Bang Adit tadi kan SMA, Bang Adit. Makanya kalau bisa kita duluan dari kelas A supaya enggak sama dengan kelas A gitu. Tapi ada yang sama kan judul kita ditolak. Ada Bang Franky jago ada asap ngepul. Nggak bisa sama ke judul tuh. Nggak bisa sama ke judul. Kan lokasi kan beda. Itu apa kita sepakati, Pak? Nanti kalau judulnya terkumpul kan kelihatan nanti tuh. Ya Pak Abdul Majid kemarin kan udah saya tanyakan tuh masalah judul sih boleh beda, tapi tempat itu yang nggak boleh sama. Iya itulah judul bisa sama. Tapi tempatnya tempat kan beda bisa. Aku kalau judul saya mau meneliti di bimbel bidadari jalan nanti. Kita ajukan pokoknya Pak Amin, Bang Adit sama Bang Mulyono tuh. Pak Amin mau siapa tadi yang mau ke bimbel bidadari? Saya. Amin. Saya rencananya pesantren terlalu ribet sama dengan Kak Septi. Saya sih mau jual kos kaki ya lah ke Tayan tuh. Fungsi Pak bidadari. Oke lah kawan-kawan udah malam. Tadi Pak Imran nanya terima kasih nih. Nggak nanya kan? Di absen nggak tadi kawan-kawan? Ada. Ada Kak Septi yang absen lah. Oh iya, oke sih. Yang Mahiro. Saya penutup dulu ya, Bapak Ibu. Tolong Kak Septi komentar-komentar nih dicatat semua nanti serahkan ke beliau. Iya, nggak dapat plus. Terdapat plus. Natuleng. Sambu Ani. Nani. Rekap semua. Iming dulu. Oke. Andekan semua dosen macam Bu Nani, matilah kita. Jujur. Plus gitu Pak. Tapi dia sayang, tapi Bu Nani itu sayang sama Pak Ali dia tuh, sayang. Ditanya terus. Ali pun perhatian dengan beliau tuh. Bang Adit teman-temannya. Bang Adit tuh ngantuk nggak apa Bang Adit undur diri nih. Oke. Semuanya sehat selalu lah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bang Adit rekaman sih ya. Siap. Siap. Belum lihat kemarin.